Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana kuasa hukum dari Hasto Kristianto menghadirkan 6 saksi dalam sidang lanjutan peradilan di hari ini. Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menghadirkan 6 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta hari ini. Sidang pra-peradilan hari ini digelar dengan agenda pemeriksaan saksi, permohonan pra-peradilan sah tidaknya penetapan tersangka Hasto Kristianto. 2 di antara saksi tersebut adalah saksi fakta dan 4 lainnya merupakan saksi ahli. Sebelumnya, pemirsa, KPK telah menetapkan Hasto dan 1 kader PDI Perjuangan lainnya, Doni Tri Istiqomah, sebagai tersangka kasus suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Wahyu Setiawan pada Desember 2024 lalu. Ya, pemirsa, dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini Biro Hukum KPK mengungkap bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Harun Masiku melarikan diri ke Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ketika hendak ditangkap pada Januari 2020 lalu. Tim Biro Hukum KPK juga mengaku tim penyidik mengalami intimidasi dari sejumlah orang saat akan melakukan upaya tangkap tangan. Saya mau bergeming apa gimana? Harus bilang, Bapak muncul sekarang, saya tunggu di dekat Tuku Umar, naik motor aja. N bilang, ya Pak. Harus bilang, yang di pompa bensin dekat Hotel Sofyan. N bilang, oh jemput dia. Harus bilang, sekarang berangkat ya. N bilang, ya. Atas perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan kabur sampai dengan saat ini dari ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO termohon. 5. Bahwa pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, tim termohon melakukan pengejaran kepada Harun Masiku yang melarikan diri ke Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Hal ini juga sama dilakukan pengejaran kepada pemohon yang ternyata menuju PTIK, di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku. Pada saat tugas termohon membuntuti dan akan melakukan tangkap tangan, tugas termohon malah diamankan oleh beberapa orang atau tim lain yang diduga merupakan suruhan pemohon di PTIK tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB, tim termohon yang terdiri atas 5 orang ditangkap oleh segerombolan orang di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan, sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan pemohon tidak bisa dilakukan. Petugas termohon malah digeledah tanpa prosedur, diintimidasi dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh Hendy Kurniawan di KK. Alat komunikasi dan beberapa barang yang petugas termohon tersebut diambil paksa, kemudian diminta keterangan sampai pagi jam 04.55 WIB. Bahkan petugas termohon dicari-cari kesalahan dengan cara dites urin narkoba, namun hasilnya negatif, dan baru dilepas setelah dijemput oleh Direktur Penyidikan pemohon. 6. Setelah gagal menangkap tangan Harun Masiku dan pemohon, tim termohon menuju ke kantor DPP PDI Perjuangan untuk melakukan penyegelan ruangan, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan. Kemudian tim termohon kembali ke gedung KPK untuk melaksanakan ekspos perkara tangkap tangan ini dengan pimpinan KPK dan struktural penindakan. Bahwa di dalam forum rapat ekspos, tim KPK yang melaksanakan OTT sudah memaparkan rangkaian peristiwa secara lengkap dan rinci, termasuk peran pemohon dalam konstruksi perkara tersebut. Tetapi pimpinan saat itu belum menyepakati menaikkan status pemohon sebagai tersangka karena menunggu perkembangan hasil penyidikan. Pimpinan KPK pada saat itu kemudian mengganti Satgas Penyidikan dengan Satgas Penyidikan lainnya. Bahwa pada saat ekspos kemudian diputuskan hanya menaikkan menjadi ke penyidikan dengan 2 surat perintah penyidikan dan 4 orang tersangka, yaitu tersangka pemberi suap Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Sedangkan tersangka penerima suap adalah Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU bersama-sama dengan Agustiani Tio Hidayat. Bahwa dalam hal ini Harun Masiku masih belum bisa diamankan karena melarikan diri. Selanjutnya KPK menerbitkan laporan kejadian tindak pidana nomor LKPK 03 tahun 2020